Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas TIA 1 akan mempresentasikan hasil modul 1 hingga modul 5 untuk produk kami Move It untuk mata kuliah perancangan teknik industri. Untuk kelompok 4 terdiri dari Kalki, Santoso, Arkan, Ersa, dan juga saya sendiri, Adifa Fatin. Untuk modul 1, yaitu product development. Untuk latar belakangnya, yaitu produk Move It berfokus pada pentingnya keamanan dan edukasi dalam mainan anak. Banyak mainan yang berukuran kecil berisiko menyebabkan tersedak pada balita, sehingga diperlukan produk yang memenuhi standar keselamatan. Move It dirancang untuk merangsang keterampilan motorik dan kreativitas anak dengan ukuran yang aman dan bahan yang tidak berbahaya, sehingga memberikan pengalaman bermain yang interaktif dan edukatif. Untuk deskripsi produk, produk yang dikembangkan adalah mainan anak-anak bernama Move It yang merupakan inovasi dari permainan Lego. Move It dirancang untuk merangsang keterampilan motorik anak dengan memungkinkan mereka membangun struktur yang dapat bergerak sehingga blok dapat digabungkan dengan Lego, menciptakan permainan yang edukatif dan interaktif. Ukuran blok dibuat lebih besar agar aman untuk anak-anak dan bahan yang digunakan juga aman untuk anak-anak. Berikut merupakan gambar untuk produk Move It. Dan untuk profil perusahaan terdiri dari misi dan visi. Nah, untuk visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan global dalam mengembangkan mainan edukatif anak yang inovatif serta aman untuk mendukung perkembangan balita. Untuk misinya yaitu ada tiga. Yang pertama, menghadirkan mainan moving block games yang inovatif dengan desain yang menarik serta fungsional yang dapat mengembangkan motorik dan kognitif anak-anak usia dini. Untuk misi yang kedua yaitu menggabungkan beberapa elemen edukatif untuk membantu anak-anak mempelajari konsep dasar seperti bentuk, warna, serta koordinasi tangan dan mata dalam bermain. Yang ketiga yaitu menawarkan mainan yang bukan hanya mendidik namun juga memberikan kepuasan serta kesenangan bagi anak-anak dan orang tua. Untuk stakeholdersnya sendiri dibagi menjadi dua, ada internal yaitu ada manajemen, pemilik perusahaan, dan karyawan. Untuk eksternal sendiri ada masyarakat, pemasok, pelanggan, distributor, dan pemerintah. Untuk analisis SWOT, yang pertama itu ada strength, terdiri dari nilai yang edukatif, desain inovatif, dan keamanan. Untuk opportunities, yaitu ada target pasar, tren permainan edukatif, dan ekspansi pasar. Untuk weakness-nya ada harga, rentang usia terbatas, ketergantungan pada orang dewasa. Dan untuk threats-nya yaitu ada persaingan global, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan pilihan. Untuk strategi sendiri yaitu Move It berada pada kuadran yang menunjukkan bahwa strategi yang diambil yaitu agresif. Strategi yang diusulkan untuk perusahaan sebaiknya berfokus terhadap pertumbuhan yang memanfaatkan kekuatan internal serta peluang eksternal yang ada. Kemudian pada modul 2 adalah marketing analysis. Next. Pada marketing analysis, yang pertama kali dilakukan adalah voice of customer, yaitu dengan cara menyebarkan questionnaire, kemudian dilakukan perhitungan relative important index. Setelah didapatkan hasil dari relative important index, dilakukan technical response and metrics, yang kemudian menjadi idea generation, yang kemudian diimplementasikan pada house of quality. Dari hasil penyebaran questionnaire didapatkan beberapa level of importance sebagai gambar berikut, kemudian didapatkan ranking atribut, yaitu yang pertama pendidikan serta perkembangan, keamanan, nilai edukatif, standar keselamatan, kualitas serta daya tahan, desain, dan harga. Technical response dan matrix yang didapatkan yaitu ada atribut kualitas serta daya tahan, keamanan, pendidikan dan serta perkembangan, standar keselamatan, harga, desain, nilai edukatif dengan respon teknik sebagai berikut. Kemudian dilakukan idea generation sebagai berikut. Next. Pada Haoki terdapat matriks interaksi, yaitu yang menjelaskan hubungan antara customer requirement dengan functional requirement. Kemudian ada correlation between functional requirement. Next. Ada competitive analysis. Kemudian ada target, di mana kita memaksimalkan atribut apa yang akan kita maksimalkan. Next. Kemudian pada supply and demand analysis, yang pertama ada ABS palette dengan hasil forecast pada tiap tahunnya, mulai dari tahun 2022 hingga 2034. Kemudian hasil forecast dari magnet neodymium dari tahun 2023 hingga 2034. Next. Kemudian ada forecast kelahiran anak dari tahun 2024 hingga 2034. Perbandingan seluruh forecast, yaitu yang pertama ada forecast penduduk di Indonesia, ada forecast anak di Indonesia, presentasi anak terhadap penduduk, kemudian pertumbuhan presentasi anak terhadap penduduk.
market share planning pada market analysis ini yang pertama ada pembagian pangsa pasar, di mana total marketnya adalah 2.832, kemudian terdapat kompetitor yang pertama adalah Giker, kemudian Mider dan Toysmith dengan Giker presentase pasarnya 27%, Mider 3%, dan Toysmith sebesar 16%, dengan produk market share pada tiap tahunnya sebagai berikut sesuai dengan gambar. Next. Kemudian untuk production target produk kami pada tiap tahunnya mulai dari tahun 2025, 2034. Contohnya pada tahun 2025 di mana per hari kita akan memproduksi sebanyak 2.649 unit, tiap minggunya 18.593, tiap bulannya 80.570, dan tiap tahunnya 966.838.000. Next. Kemudian market and strategic planning kami yang pertama ada identifikasi unggulan kompetitif, yaitu skala ekonominya, dominasi pasar, pengembangan kapasitas, dan efisiensi operasional. Kemudian menggunakan strategi 4P, di mana produk memiliki kualitas, keamanan, dan nilai edukatif dengan promosi pada pemasaran media sosial, pemasaran dari pintu ke pintu. Kemudian place, yaitu tempat kami akan menjual, yaitu toko mainan anak, gerai mandiri, toko perlengkapan bayi, dan harga akan kami berikan potongan harga. Next. Baik, selanjutnya merupakan modul 3, yaitu Manufacturing System Design. Next. Nah, berikut merupakan komponen breakdown dari produk Move It, di mana produk Move It sendiri itu terdiri dari case, sliding box persegi kecil, sliding box persegi besar, sliding box persegi panjang, lalu ada finish block, packaging, dan juga guidebook. Next. Berikut merupakan raw material alternatif dan selection-nya, di mana untuk produk utama dari Move It itu sendiri, yaitu mainannya, kami memilih material yaitu full ABS, dan untuk bahan packagingnya yang pertama itu karton, dan juga untuk guidebook kami memilih kertas. Next. Berikut merupakan production methodnya, di mana terdapat 3 proses utama, di mana yang pertama pada proses produksi, yaitu kami memilih proses injection molding. Yang pertama, karena injection molding ini dapat membuat komponen yang rumit dan juga dengan waktu yang singkat. Selanjutnya, pada proses assembly dan packaging kami memilih dengan menggunakan metode labor karena untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan juga bentuk CSR perusahaan. Next. Berikut merupakan production mesin kami. Yang pertama ada mesin injection molding. Berikut merupakan gambarnya. Lalu pada proses production kami menggunakan deburring. Berikut merupakan toolsnya, dan pada proses assembly kami menggunakan hand press, dan berikut merupakan dari foto dari mesin hand pressnya. Next merupakan proses packaging, di mana tiga-tiganya kami menggunakan automated machine yang ada operatornya. Berikut merupakan mesin-mesin yang kami gunakan. Next. Berikut merupakan operation process chart-nya. Next. Lalu terdapat production flow chart, terdiri atas 7 divisi yang terkait pada proses production-nya. Next. Berikut merupakan keterangan dari production flow chart tadi, di mana setiap kode ini merupakan satu proses yang berbeda, dari LN1 hingga PC3. Next. Berikut merupakan cycle time recapitulation, di mana cycle time ini kami dapatkan melalui 2 rumus berikut, di mana rumus yang bawah merupakan cycle time yang digunakan untuk mendapatkan cycle time dari mass production. Next. Selanjutnya, yaitu production rate dan capacity. Berikut merupakan rumus-rumus yang kami gunakan untuk mencari production rate dan production capacity. Next. Dan ini merupakan rekapitulasi dari production rate pada setiap kode proses, dan juga production capacity dari setiap kode proses. Next. Selanjutnya merupakan reliability, di mana reliability-nya didapatkan dengan cara mencari availability dulu, dengan cara mencari mean time between failures dikurangi dengan mean time to repair, dibagi dengan mean time between failures.
Selanjutnya, setelah didapatkan availability-nya, untuk mendapatkan actual production rate dikali availability dikali dengan production rate. Next. Berikut merupakan utilization dari mesin-mesin kami, di mana utilisasi paling tinggi itu terdapat pada deburring tool dengan 96% utilization. Next. Berikut merupakan manufacturing lead time-nya beserta rumus yang kami gunakan untuk dilakukan manufacturing lead time. Next. Selanjutnya, ini merupakan work in process-nya dan beserta rumus yang kami gunakan untuk mendapatkan work in process. Next. Dan berikut merupakan production target with defect rate. Next. Selanjutnya, untuk mencari workstation required, kami menggunakan 3 rumus ini, lalu didapatkan rumus akhir yaitu N WL per AT. Next. Ini merupakan workstation required-nya dengan production target setiap tahun yang bertambah. Dapat dilihat juga bahwa workstation kami setiap tahunnya juga bertambah hingga 2034. Next. Ini merupakan energy requirement yang kami dapatkan dari seluruh energi yang digunakan oleh setiap mesin-mesin yang kami gunakan. Next. Ini merupakan operation requirement-nya yang didapatkan dari jumlah workstation pada setiap workstation-nya. Next, mesinnya. Dan ini merupakan pilihan material handling yang kami gunakan untuk memindah setiap material yang ada. Next. Dan berikut selanjutnya adalah cost recapitulation dari produk Movit ini sendiri untuk 10 tahun ke depan dengan total biaya yang harus dikeluarkan yaitu 96 miliar sekian-sekian. Next. Dan ini merupakan penentuan lokasi pabrik di mana ada 6 faktor utama yang kami pertimbangkan dan next. Dan lokasi pabrik yang kami tentukan adalah pada Gresik dengan skor terakhir yaitu 7,65. Next. Berikutnya yaitu production planning dan inventory control. Next. Ini adalah data agregat target produksi yang dimiliki pada modul-modul sebelumnya. Next. Lalu setelah mempertimbangkan defect rate, maka data kebutuhan demand-nya berubah mulai dari tiap harinya. Next. Next. Oke, tiap minggunya juga ada perubahan. Next. Untuk per bulannya juga ada perubahan dalam mempertimbangkan defect rate-nya. Next. Lalu demand tahunnya juga ada perubahan di mana perhitungan defect rate tiap partnya. Next. Lalu untuk worker capacity sendiri dihitung yaitu berdasarkan minimal yang diperlukan. Jadi untuk setiap proses dengan alat yang sama, maka dihitung untuk dijadikan satu alat yang sama. Next. Lalu pada biaya agregat, manufacturing cost-nya berisikan dari biaya operasional, biaya material handling, biaya overhead, lalu dibagi oleh demand itu sendiri dengan hiring cost adalah sebagai berikut, firing cost dengan perhitungan sebagai berikut. Next. Lalu untuk inventory cost, overtime cost, dan shortage cost sudah dilihat sebagai berikut. Next. Lalu untuk agregat planning, level strategi dengan kode injection molding 1, yaitu IM1, mana tiap tahunnya kita menggunakan level strategi sehingga tidak ada pemecatan sama sekali, dan ada penambahan pada awal tahun, dan perbedaan demand pada bulan pertama karena mempertimbangkan safety stock. Next. Untuk total cost agregatnya sendiri, untuk payroll, production cost, inventory cost, hiring cost selama 10 tahun didapatkan bahwa 11 triliun lebih. Next. Untuk MPS-nya, untuk produk Movit didapatkan sebagai berikut dari bulan Januari hingga Desember. Untuk MRP sendiri berikut merupakan salah satu hasil perhitungan untuk komponen casing. Dan yang terakhir yaitu ada cost recapitulation dari tahun 2025 hingga 2034 untuk total ordering
Untuk material ABS didapatkan sebagai berikut, dan untuk total inventory untuk material ABS pellet yang terdiri dari 5 komponen dengan total sebagai berikut, dan untuk total production dari tahun 2025 hingga 2034 didapatkan sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu modul 5, di mana modul 5 itu Designing and Managing Quality yang berisikan serangkaian proses dan praktik yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Untuk yang pertama yaitu produk quality, terdapat 8 quality dimension. Yang pertama yaitu performance dengan quality karakteristiknya memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan dan edukatif. Yang kedua fitur, desain mendukung variasi cara bermain. Lalu yang ketiga ada reliability, blok tahan lama, tidak mudah rusak meskipun digunakan secara intensif. Kemudian ada conformance, terbuat dari bahan yang aman dan tidak beracun. Yang kelima ada durability, menahan kerusakan akibat penggunaan yang intensif. Kemudian yang keenam, serviceability, yaitu mainan mudah dirakit ulang jika blok terlepas. Lalu yang ketujuh, estetik, desain yang menyenangkan dan interaktif. Yang ke-8 ada perceived quality, dikemas dengan baik dan promosi yang baik. Selanjutnya ada critical to quality, yaitu atribut-atribut yang sangat penting untuk diperhatikan dikarenakan berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Untuk critical to quality-nya sesuai dengan atribut yang sudah kita jelaskan di modul sebelumnya, yaitu ada 7 atribut. Contoh yang pertama yaitu kualitas serta daya tahan. KPIV-nya material yang digunakan adalah plastik yang tahan lama dan berkualitas tinggi. Kemudian KPOV-nya kekuatan material terhadap tekanan atau benturan. Next. Untuk defect mekanismenya, bagian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan uraian terkait mekanisme defect terhadap produk yang akan dikembangkan dengan toleransi yang telah ditentukan. Yang pertama, performance, toleransinya kurang lebih 5, fitur kurang lebih 1, reliability-nya kurang lebih 10, conformance-nya 0%, durability-nya kurang lebih 1 kali, serviceability-nya kurang lebih 2%, estetiknya kurang lebih 5%, dan untuk perceived quality-nya kurang lebih 1. Kemudian untuk fishbone diagramnya terdiri dari 5 indikator. Yang pertama yaitu man, perakitannya kurang tepat dikarenakan tidak mengikuti prosedur, kemudian kurang teliti. Kemudian ada metode, yaitu uji bahannya lemah, dikarenakan peralatan ujinya tidak dikalibrasi. Lalu ada kurangnya panduan. Lalu ada material, yaitu kualitas ABS yang tidak konsisten. Lalu kontaminasi material dikarenakan penyimpanan material yang buruk. Lalu ada environment, yaitu suhunya tidak stabil dikarenakan kelembapannya yang tinggi, kemudian mempengaruhi ketahanan dan warna produk. Lalu ada mesin, yaitu kerusakan mesin dikarenakan kualitas bentuk tidak konsisten dan low maintenance. Lalu untuk quality procedure-nya, untuk quality policy-nya ada 3, yaitu produk bebas dari bahan kimia yang berbahaya, lalu ada produk memenuhi standar nasional atau SNI, lalu yang terakhir yaitu sustainable manufacturing. Dengan quality procedure yang pertama, melakukan pengujian bahan baku untuk memastikan tidak ada zat kimia yang berbahaya seperti BPA, logam berat, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sertifikasi produk standar SNI, serta pengujian keamanan dan kualitas produk sesuai dengan regulasi SNI. Lalu menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan, serta meminimalkan limbah dan menggunakan energi yang terbarukan. Lalu untuk quality certification-nya, kita berlandaskan pada standar ISO serta SNI dan juga undang-undang yang ada di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.